mulai. Yaudah, buat semuanya yang lagi main HP sama kayak kakak, tutup dulu. Oke, kita tutup. Taruh kantong boleh, taruh meja boleh. Kita mulai ibadah dulu. Oke? Yuk, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, baru pada bangun ya tuh. Tuh matanya masih belekan. Ada yang belum mandi, ada yang belum sikat gigi. Ayolah. Udah siap kan buat muji Tuhan tapi? Nah, kalau udah siap, coba semuanya senyum dulu. Senyum ke mama papahnya, jangan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum-senyum sendiri takut nanti kakaknya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita mau nyapa Tuhan Yesus dulu. Yuk kita doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih-Mu. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami dan Engkau juga telah memberi kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas. Kami percaya itu hanya karena kasih-Mu. Sekarang Tuhan, kami ingin meluangkan sedikit waktu kami ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga nanti akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang mau memimpin ibadah kami meskipun kami tidak di gereja. Ya Tuhan, doa yang dari sempurna ini hanya kami haluskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Oke, udah siap buat muji Tuhan belum? Oke, ini mungkin kalian lagunya ada yang belum pernah dengar. Kalau misalnya kalian belum pernah dengar, ikutin pelan-pelan ya. Nanti kalau udah bisa baru. Oke? Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Oke, gimana? Agak cepet ya, tapi nggak apa-apa. Lagunya gampang kan? Oke, nanti kita akan nyanyikan lagu ini 1, 2, 3 kali. Tapi yang kedua nanti kata gerejanya diganti dengan kata suku. Sedangkan yang ketiga nanti diganti dengan kata bangsa. Oke? Siap? Yuk. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Suku, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bangsa, ku tak pandang dari bangsa mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Nah, adik-adik, lagu ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh memandang orang berdasarkan misalnya gerejanya di mana. Bahkan misalnya sukunya apa, bangsanya apa, itu kita udah nggak boleh lihat. Termasuk juga status sosial. Apa itu Kak status sosial? Misalnya, wah dia orang kaya atau orang miskin. Nah kita nggak boleh lihat itu. Mau dia kaya, mau dia miskin. Atau misalnya pekerjaan orang tuanya. Baik misalnya pekerjaan orang tuanya cuma pembantu rumah tangga, sampai yang mungkin direktur dari sebuah perusahaan. Kita tidak boleh memandang itu. Karena semuanya anak Tuhan. Semuanya adalah sahabat. Oke. Nah, tentunya kata-kata ini bukan cuma kakak ambil gitu aja, tapi ada loh di dalam Alkitab. Coba kira-kira ceritanya tentang apa? Ada
yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Kalau belum mandi jangan, tapi nanti bau. Oke. Nah, tuh kayaknya ada tuh. Jadi kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Yonatan. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau siapin hati kita dulu. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang dapat kami naikkan ya Bapak. Biarlah ya Bapak, dari pujian-pujian ini kami juga dapat diingatkan bahwa kami tidak boleh memandang orang berdasarkan suku, berdasarkan bangsa, atau berdasarkan status sosial ya Bapak. Dan biarlah ya Bapak, dari lagu yang kami telah nyanyikan itu semua dapat membantu agar firman yang akan diberitakan oleh Kak Santi dapat kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Kak Santi. Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Santi berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Tentunya selalu semangat dalam mengikuti ibadah online kita di sekolah minggu. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak Santi mau memberitakan firman Tuhan. Dan sebelum Kak Santi menceritakan firman Tuhan, Kak Santi mau mengajak adik-adik untuk berdoa ya. Yuk kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah online sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati adik-adik kami yang mengikuti ibadah online. Begitu juga Tuhan boleh memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, gimana lagi kabarnya nih? Nah, kira-kira Kak Santi hari ini mau cerita tentang apa ya? Kak Santi hari ini mau cerita tentang persahabatan. Nah, siapa di antara kalian yang mempunyai sahabat? Ya, di dalam Alkitab ada 2 orang sahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Tema kita pada pagi hari ini adalah sahabat mau menerima kita apa adanya. Kita mengambil dari Alkitab 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 17. Nah, cerita ini bercerita tentang 2 orang sahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Daud Yonatan ini mempunyai latar belakang yang berbeda adik-adik. Maksudnya gimana ya Kak Santi? Latar belakang yang berbeda. 1, Daud adalah seorang anak gembala yang sangat sederhana. Lalu Yonatan adalah seorang kesatria dan dia adalah anak sulung dari Raja Saul. Mereka sangat berbeda, ya. Tetapi perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk bersahabat. Persahabatan mereka sangat mempunyai kasih, karena di dalam persahabatan mereka mereka melibatkan Tuhan, ya. Seperti persahabatan mereka diwarnai dengan rasa hormat dan ikatan perjanjian antara Daud dan Yonatan, yaitu saling melindungi. Mereka sama-sama mengandalkan Tuhan. Mereka sampai pada bukti dari kasih Yonatan kepada Daud adalah ketika Yonatan memberikan jubah, ya, jubah dan perlengkapan perang adik-adik. Ini adalah lambang kehormatan dan kedudukan yang ada pada pada Yonatan diberikan kepada Daud. Karena itu kasihnya kepada Daud, adik-adik ya. Adik-adik bisa baca di 1 Samuel 18 ayat 4. Dari persahabatan ini, Kak Santi teringat akan satu ayat dalam Amsal 17 ayat 17 ya. Kita boleh baca adik-adik boleh baca dalam Alkitab, yaitu seorang sahabat
menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, jadi persahabatan Daud dan Yonatan ini adalah persahabatan yang saling mengasihi. Nah, pada saat persahabatan ini, tapi mereka juga diuji adik-adik dengan berjalannya persahabatan mereka. Diujinya adalah ketika Raja Saul itu tidak menyukai Daud, ya, dia tidak menyukai Daud dan sangat membenci Daud karena Daud ini mempunyai kemenangan, dapat mengalahkan tentara Filistin dan mengalahkan juga Goliat, ya. Tapi demi sahabat, Yonatan berani mengeluarkan kebenaran, walau ia harus bertentangan dengan ayahnya Raja Saul, ya. Nah, adik-adik, inilah persahabatan mereka. Mereka tidak melihat latar belakang. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, tentunya kita dapat mengambil dari cerita ini adik-adik, yaitu cerita yang saling menghargai dan saling tidak egois. Walaupun kita anak sekolah minggu, harus saling berbagi, harus saling mengasihi, dan harus saling mempunyai rasa empati sesama kita. Nah, adik-adik, mungkin kalian bertanya ya, Kak Santi, apa sih perbedaan antara sahabat dan teman? Sahabat itu mungkin lebih kita mempunyai suatu kedekatan yang lebih, mau curhat ya, lebih intens kedekatan. Kalau teman mungkin hanya teman bermain, ya. Jadi tetapi porsinya, walaupun kita mempunyai sahabat dan teman, tapi kita harus saling mengasihi, ya. Jadi adik-adik harus saling mengasihi sesama sahabat, sesama teman, ya. Nah, adik-adik, dalam perjalanan ini Daud membuktikan juga kasihnya kepada Yonatan, karena ketika Yonatan sudah meninggal, ya adik-adik, Daud itu mewujudkan ikatan persahabatan mereka dengan merawat dan melindungi anak Yonatan, ya. Jadi mereka mempunyai perjanjian. Daud pun mengasihi Yonatan walaupun pada saat itu Yonatan sudah nggak ada, tetapi dia mau merawat dan melindungi anaknya. Adik-adik bisa lihat di 2 Samuel 9 ayat 7. Nah, adik-adik, itulah cerita pada pagi hari ini tentang sahabat. Kak Santi berharap kalian semua mempunyai saling mengasihi, saling berbagi, dan tentunya sesama mempunyai sahabat dan teman, dan kita juga harus saling mendoakan, ya adik-adik ya. Sahabat itu mau saling mengerti akan kelemahan satu sama lain, ya adik-adik ya. Nah, itu dia firman pada pagi hari ini. Kak Santi akan tutup dalam doa. Adik-adik juga sikap berdoa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang persahabatan Daud dan Yonatan yang saling mengasihi, saling melengkapi ya Tuhan. Tuhan, ajar kami juga ya Tuhan untuk saling mau dapat berbagi ya Tuhan, dan mempunyai rasa empati kepada sahabat, teman kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kasih Tuhan kepada adik-adik kami di sini ya Tuhan, walaupun mereka masih kecil ya Tuhan, tetapi juga mereka mempunyai rasa kasih sayang terhadap sahabat dan teman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, cukup sekian ya. Dah. Nah, gimana firmannya? Ingat kan? Seperti yang kakak bilang tadi, kita tidak boleh memandang suku, memandang bangsa, status sosial, atau pekerjaan orang tuanya seperti apa. Siapapun mereka, terutama kalau mereka di dalam Tuhan, mereka sudah pasti sahabat kita. Oke. Nah, sekarang kita mau ngasih persembahan. Tentunya karena kita nggak bisa ke gereja,
Jadi nggak ada kantong persembahan kan ya, nggak mungkin kantong persembahannya melayang ke rumah kalian satu-satu. Jadi ada beberapa cara yang bisa kalian lakuin. Yang pertama, kalian boleh simpen dulu uangnya, di amplop boleh, celengan boleh, di dompet boleh selama nggak dijajanin atau dibeliin apapun, jangan ya, itu uang Tuhan. Nanti kalau misalnya udah balik lagi ke sekolah minggu kayak seperti biasanya, baru dibawa. Oke, itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa dikasih ke orang tuanya. Bilang, "Pak, Ma, ini persembahanku." Nanti sekalian ya ditransfer bareng persembahan Mama sama Papa. Oke? Jadi adik-adik nggak perlu nyimpen kalau misalnya takut kelupaan nanti bapaknya. Ya. Nah, nggak kerasa ya kita udah ya nyaris setengah jam nih kita udah mendengarkan firman, kita udah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu penutupan dulu. Lagu ini mungkin semuanya udah tahu lah ya, Mentega sama Roti. Kalau temanku, buat teman. Oke? Boleh pakai gerakan, bangkit berdiri semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Nah, kita udah selesai. Tapi sebelum selesai, kita mau doa tutup dulu. Jadi semuanya silahkan angkat tangan, tutup mata, jangan ada yang ngintip. Kalau ngintip-ngintipan, ya mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan melalui Kak Santi juga, dan terima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami naikkan. Biarlah ya Bapa, kami selalu mengingatnya sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah ya Bapa, ketika ibadah ini selesai, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tetap berada di dalam hati kami dan dalam keseharian kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan beraktivitas ya Bapak, kiranya Kau memberkati setiap aktivitas kami, agar kami dapat melakukannya dengan baik ya Bapak. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa. Dah.